sekalian. Pertama-tama terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 3. Dalam video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kami akan menjelaskan tentang 20 rumus-rumus yang ada pada Excel. Yaitu yang pertama, rumus 1-5 akan dijelaskan oleh teman kami Sharon. Yang berikut rumus 6-10 akan dijelaskan oleh teman kami Elma. Rumus 11 sampai rumus 15 akan dijelaskan oleh teman kami Tikas, dan rumus yang ke-16 sampai 20 akan dijelaskan oleh saya sendiri, Diana Rumbino. Kita langsung masuk pada penjelasan rumus yang pertama, yaitu rumus 1-5 yang akan dijelaskan oleh teman kami Sharon. Kepada Sharon dipersilakan. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan 5 rumus yang ada di Excel. Yang pertama di sini ada sum, yaitu untuk menjumlahkan angka di sel. Di sini saya gunakan untuk menghitung total nilai dari mahasiswa dari semester 1, semester 2 sampai dengan semester 3. Kemudian di sini ada average, yaitu untuk menghitung rata-rata angka di sel. Di sini saya gunakan untuk menghitung rata-rata nilai dari mahasiswa dari semester 1, 2, dan 3. Kemudian di sini ada if, yaitu untuk mengidentifikasikan data berdasarkan logika tertentu, yaitu di sini digunakan untuk menentukan apakah seorang mahasiswa tersebut tuntas atau belum tuntas nilainya. Kemudian di sini ada count, yaitu menghitung jumlah sel yang berisi angka, yaitu di sini saya gunakan untuk menghitung jumlah banyaknya mahasiswa dengan cara memblok nilainya. Kemudian ini ada max, yaitu untuk mencari angka tertinggi. Di sini saya gunakan untuk mencari nilai tertinggi dari seluruh mahasiswa. Baik, langsung saja di sini saya akan jelaskan rumus pertama, yaitu sum, yaitu dengan cara sama dengan sum kurung buka. Kemudian teman-teman bisa blok nilai dari Elma, kemudian enter, maka muncullah total nilai dari Elma, yaitu 271. Kemudian di sini saya akan menghitung rata-rata dari mahasiswa Diana Caroline, yaitu dengan cara tekan sama dengan, kemudian kurung buka, kemudian bisa blok nilai Diana dari semester 1 sampai dengan semester 3. Tekan enter, kemudian keluarlah rata-rata nilai dari Diana, yaitu 87. Kemudian di sini ada if, yaitu untuk menghitung, yaitu di sini saya akan itu untuk menentukan apakah mahasiswa tersebut tuntas atau belum tuntas. Di sini saya akan menjelaskan. Pertama, teman-teman bisa tekan dengan, kemudian if kurung buka, teman-teman bisa blok mahasiswa mana yang ingin ditentukan statusnya, yaitu teman-teman bisa blok nilai dari Sharon Margareta. Kemudian apabila nilainya lebih dari 270, sama dengan 270, maka di sini keterangannya adalah tuntas. Namun apabila nilainya kurang dari 270, maka statusnya adalah belum kurung tutup. Kemudian teman-teman bisa tekan enter. Nah, jadi status dari mahasiswa Sharon Margareta yaitu belum tuntas karena total nilainya kurang dari 270. Namun apabila nilai lebih dari 270, maka statusnya adalah tuntas. Kemudian di sini saya akan menghitung banyaknya mahasiswa. Itu dengan cara saya akan blok
nilai ini saja, saya akan begini. Maaf, sebelumnya akan sama dengan kemudian count kurung buka, kemudian bisa blok total nilai seluruh mahasiswa sama tekan enter, maka keluarlah jumlah banyaknya mahasiswa, yaitu ada 4. Kemudian di sini saya akan mencari maksimal, yaitu nilai tertinggi dari seluruh mahasiswa, yaitu dengan cara dengan kurung buka, kemudian teman-teman bisa blok seluruh total nilai mahasiswa, kemudian tekan enter, maka keluarlah nilai yang tertinggi dari seluruh mahasiswa, itu 272 atas nama mahasiswa Tika Strasmo. Terima kasih Sharon. Yang berikut rumus 6-10 yang akan dijelaskan oleh teman kami Alma. Kepada Alma dipersilakan untuk menjelaskan. Nah, yang pertama kita mau mencari jumlah tinggi badan paling rendah dari banyaknya data yang kita blok. Rumusnya itu min buka kurung, kita blok data tinggi badan ini untuk mengetahui jumlahnya, tutup kurung, kemudian enter. Nah, datanya itu 150, data yang paling rendah. Berikut saya akan menjelaskan jumlah tinggi badan, tapi dengan kriteria. Kriterianya itu berdasarkan gender atau jenis kelamin. Nah, itu kita bisa memakai rumus SAMIF. Langsung saja SAMIF, buka kurung. Nah, range-nya itu kita ambil pada kriterianya. Kriterianya titik koma, tanda kutip, karena kita akan mencari kriteria pada laki-laki, kita klik L, balas kutip, kemudian titik koma. Sum range-nya itu kita ambil data dari tinggi badan, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, sekarang kita akan mencari jumlah tinggi badan pada kriteria yang perempuan. Rumusnya sama, SAMIF, buka kurung, kita blok kriterianya, titik koma, tanda kutip, kita ganti dengan P, titik koma lagi. Jangan lupa menggunakan tanda kutip karena ini sifatnya teks. Kita blok data tinggi badan itu, lalu tutup kurung, kemudian enter. Oke, lanjut lagi. Pada data ini kita menghitung banyaknya calon yang lulus. Rumusnya itu count if, buka kurung, range-nya itu data mana yang mau kita hitung, kita blok gagal dan lulus ini, titik koma, tanda kutip, karena kita akan mencari data yang lulus, kita ketik lulus, tanda kutip lagi, balas kurung, kemudian enter. Nah, selanjutnya kita akan memperbaiki data yang berantakan ini agar supaya spasinya rapi. Rumusnya itu kita menggunakan trim, buka kurung, kita blok data yang berantakan ini, kita blok, tutup kurung, kemudian enter. Nah, spasinya sudah rapi. Di sini bisa kita lihat. Selanjutnya kita akan mengubah menjadi huruf kecil semua. Rumusnya itu lower,
buka kurung, kita klik data yang sudah rapi ini, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, ini sudah menjadi huruf kecil semua. Terima kasih Elma. Rumus yang berikut rumus pada nomor 11-15 yang akan dijelaskan oleh teman kami Tikas. Kepada Tikas dipersilakan untuk menjelaskan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Rumus selanjutnya yang perlu kita ketahui dalam Microsoft Excel adalah rumus upper. Nah, fungsi dari rumus upper ini adalah untuk mengonversi atau mengubah semua karakter teks ke huruf besar atau huruf kapital. Nah, di sini ada sebuah data nama mahasiswa aktif. Diana Rubino, Elma, Sharon Margareta, dan Tikas Rasmo yang ditulis dengan huruf kecil. Nah, untuk mengubahnya menjadi huruf besar, kita hanya menggunakan rumus upper. Caranya adalah dengan mengetikkan sama dengan, kemudian upper, buka kurung, klik pada teks yang akan kita ubah, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, maka secara otomatis Excel akan merubahnya menjadi huruf besar menggunakan rumus upper tadi. Kemudian untuk data yang lainnya, Elma, Sharon, dan Tikas Rasmo, kita hanya perlu mendrag kotak kecil yang ada di pojok kanan bawah ini ke arah bawah. Nah, maka secara otomatis data yang semula huruf kecil menjadi huruf besar. Kemudian rumus selanjutnya di sini ada rumus proper. Fungsi dari rumus proper ini adalah untuk mengubah atau mengonversi karakter awal setiap kata ke huruf besar atau huruf kapital. Nah, di sini masih dengan data yang sama, namun yang membedakannya hanya di sini data yang tertulis masih acak-acakan atau menggunakan huruf besar dan huruf kecil. Nah, untuk membuat datanya menjadi rapi atau setiap kata pada karakter awalnya menjadi huruf besar, kita menggunakan rumus yang dinamakan dengan proper. Caranya adalah dengan mengetikkan sama dengan, kemudian proper, buka kurung, klik pada teks yang akan kita ubah datanya, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, maka secara otomatis data yang tadi awalnya acak-acakan menjadi lebih rapi gitu. Jadi karakter awal pada teksnya menjadi huruf besar dan karakter lainnya huruf kecil. Untuk data yang lainnya sama seperti yang tadi, kita hanya perlu mendrag ke arah bawah. Nah, maka secara otomatis akan berubah seperti ini. Kemudian rumus selanjutnya yang perlu kita ketahui dalam Excel adalah rumus concatenate. Concatenate ini fungsinya adalah untuk menggabungkan beberapa kata, teks, atau sel menjadi satu kesatuan. Nah, di sini ada contoh data nama depan dan data nama belakang. Nah, untuk menggabungkan data nama depan pada kolom 1 dan data nama belakang pada kolom 2 ini, kita menggunakan rumus yang dinamakan dengan concatenate. Rumus concatenate ini caranya adalah dengan mengetikkan sama dengan, kemudian concatenate, buka kurung, pilih pada teks yang akan kita gabungkan, yaitu pada kolom pertama nama depan, kemudian titik koma. Titik koma ini tergantung dari perangkat yang kita gunakan. Kalau pada perangkat yang saya gunakan menggunakan titik koma, ada juga yang menggunakan koma. Kemudian kita ikuti saja perintah yang ada pada kotak ini. Kemudian klik pada sel kedua yang ada pada kolom kedua, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, maka secara otomatis datanya akan tergabung gitu. Namun di sini hasil yang diperlihatkan ini masih kurang rapi. Untuk merapikannya kita perlu menambahkan spasi. Caranya masih sama seperti dengan yang tadi, hanya saja di sini kita perlu menggunakan yang namanya custom text. Caranya dengan menambahkan tanda petik, kemudian spasi, tanda petik lagi,
kemudian titik koma, spasi, dan enter. Nah, maka secara otomatis datanya akan terlihat lebih rapi, ada spasinya begitu. Untuk data yang lain, kita cukup mendrag kotak kecil di bawah ini ke arah bawah. Nah, maka data yang tadi ada pada kolom pertama dan kolom kedua akan menjadi satu menggunakan rumus concatenate. Kemudian rumus selanjutnya adalah rumus len. Rumus len ini fungsinya adalah untuk menghitung banyaknya jumlah karakter. Nah, di sini ada contoh data nama lengkap: Diana Caroline Rubino, Elma Sharon Margareta Malonda, dan Tika Snagi Pratiwirasmo. Untuk menghitung banyaknya jumlah karakter nama dari Diana Caroline Rubino, kita menggunakan rumus len. Caranya dengan mengetikkan sama dengan, kemudian len, buka kurung, klik pada sel yang akan kita ubah, yang akan kita hitung jumlah karakternya, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, maka di sini secara otomatis akan terhitung jumlah karakter nama yang ada pada Diana itu ada 22. Ini sudah termasuk dengan spasi, koma, titik, dan simbol-simbol lainnya gitu. Untuk data yang lain kita lakukan hal yang sama, mendrag kotak ini ke bawah. Jumlah karakter nama pada Elma ada 4, jumlah karakter nama pada Sharon ada 25, pada Tikas ada 24. Kemudian rumus selanjutnya adalah rumus left. Rumus left ini fungsinya adalah untuk mengambil karakter dari arah kiri. Nah, di sini ada contoh kode tiket. Nah, untuk kali ini kita akan mengambil 2 karakter pada kode tiket ini. Caranya adalah dengan mengetikkan sama dengan, kemudian left maksud saya, kemudian left, buka kurung, klik pada sel yang akan kita ambil karakternya, kemudian titik koma. Karena kita akan mengambil 2 karakter dari arah kiri, maka kita tuliskan 2, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, maka secara otomatis Excel akan mengambil 2 data dari kode tiket ini dari arah kiri. Kemudian untuk yang data lainnya kita hanya perlu mendrag ke arah bawah. Nah, maka secara otomatis akan seperti ini. Terima kasih Tikas. Dan rumus yang terakhir nomor 16-20 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, baik. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 5 rumus yang ada pada Excel, yaitu meet, leave, round down, round up, dan round. Jadi di tabel tersebut saya sudah siapkan tabel, yaitu nama karyawan, nick, karakter 4-7 dan 2 karakter terakhir. Jadi di sini kita akan mengetahui karakter 4-7 yang terdapat pada nick di sebelah kirinya. Jadi langsung saja kita klik sama dengan, kemudian kita klik nama rumusnya yaitu meet. Kemudian kita klik angka di sebelah kirinya, muncul seperti ini. Kemudian kita titik 2, kita klik 4. Lalu enter. Dan langsung secara otomatis jadi karakter 4-7 yaitu 5, 1, 10 dan lain-lain. Kemudian kita blok dari tabel pertama hingga tabel keempat dan enter. Kemudian kita beralih ke rumus yang berikut yaitu leave, yaitu 2 karakter terakhir masih tetap sama, namun rumusnya beda, caranya sama tapi rumusnya beda. Kita klik sama dengan lagi, kemudian kita klik left dan kita klik lagi angkanya, kemudian kita
karena dua karakter terakhir, jadi kita klik dua saja, kemudian tutup kurung, lalu enter. Dan oh, minta maaf ada kesalahan teknis. Kita buat dari ulang sama dengan kita blok lagi, lalu enter. Rumus mid dan left sudah selesai. Sekarang kita masuk pada tabel yang berikut, yaitu rumus round down, round up, dan round. Pada kesempatan kali ini saya sudah mempersiapkan tabel juga, yaitu nama mahasiswa dan nilai, kemudian pembulatan ke bawah, pembulatan ke atas, dan pembulatan terdekat. Pada nilai di sini saya sudah siapkan angka desimal. Saya akan hapus dulu semuanya. Langsung saja kita buat pada tabel yang berikut, pembulatan ke bawah. Rumusnya masih tetap, caranya masih tetap sama, tapi rumusnya beda. Sama dengan kemudian kita klik round down. Kemudian kita klik lagi angkanya dan titik 2, kemudian 0 dan tutup kurung dan enter. Kita blok lagi, rumus rundown telah selesai. Kita beralih ke rumus yang berikut, yaitu round up. Kita mau mencari pembulatan ke atas. Caranya masih tetap sama, yaitu sama dengan kemudian kita klik round up, kemudian kita klik lagi angkanya, kita titik koma, kemudian 0 dan enter. Kita berada pada rumus yang terakhir, yaitu round, pembulatan terdekat. Kita buat lagi sama dengan, kemudian klik round, kemudian kita klik nilainya, titik 2 dan 0, tutup kurung, enter. Demikian yang dapat kami sampaikan dan kami presentasikan di saat pagi hari ini. Jika ada kesalahan dalam video kami, mohon dimaafkan, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.